إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dikisahkan pada suatu hari ada seseorang yang menemui Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala. Orang tersebut berkata, "Wahai Harun, aku hendak berbicara kepadamu dengan keras karena aku ingin menasihati." Tatkala mendengar orang tadi mengucapkan perkataan tersebut, Harun pun menjawab, "Wahai fulan, aku tidak sudi untuk mendengarkan perkataanmu. Sebab aku tidaklah lebih jahat dibandingkan dengan Fir'aun, dan engkau pun tidak lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bertutur dengan lemah lembut kepada Fir'aun la'anullah." Iya, Allah subhanahu wa ta'ala telah berwasiat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam tatkala akan mendatangi salah satu pionir terbesar kekufuran di muka bumi, yaitu Raja Fir'aun yang lain, yang telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya dia akan mati di atas kekufuran. Allah telah menasihatkan kepada beliau berdua, "Faqula lahu qawlan layyina." Berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia akan ingat atau takut. Al-Quran surat Taha ayat 44. Kaum muslimin yang kami hormati, sikap lemah lembut memiliki dampak yang begitu besar dalam meluluhkan hati orang yang kita dakwahi, sehingga mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Kebalikannya, sikap kasar dan keras
akan menjadikan orang lari dari kita dan enggan untuk menerima nasihat yang akan disampaikan. Walaupun dia adalah orang yang memiliki tingkat keimanan tinggi sekaliber para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Lalu bagaimana dengan mayoritas orang awam di zaman kita ini yang tingkat keimanan dan kesiapan mereka untuk menerima dakwah jauh di bawah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum." Dikarenakan rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, yaitu para sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap keras dan berhati kasar, tentunya mereka yaitu para sahabat Nabi akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Sebegitu vital dan urgennya sifat ini dalam diri seorang dai, sampai-sampai orang yang tidak memiliki karakter lemah lembut, maka dia tidak berhak untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, salah seorang ulama besar salaf, beliau pernah berpetuah, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalun thalath. Seseorang tidak boleh untuk beramar ma'ruf nahi munkar kecuali seandainya dia memiliki 3 karakter. Karakter yang pertama, rafiqun bima ya'mur rafiqun bima yanha. Karakter yang pertama, dia harus memiliki sifat lemah lembut ketika menyuruh dan sifat lemah lembut ketika melarang. Karakter yang kedua, adlun bima ya'mur, adlun bima yanha. Karakter yang kedua adalah dia harus adil ketika menyuruh dan adil ketika melarang. Sedangkan karakter yang ketiga, alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Dia harus memiliki ilmu tentang apa yang dia suruh dan tentang apa yang dia larang. Jemaah Jumat yang kami hormati, Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah bercerita. Kata beliau, dikisahkan bahwa dahulu ada seorang pemuda yang sangat bersemangat untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Pada suatu sore, dia mendapatkan ada seorang penggembala onta sedang menggiring gembalaannya dan dia sambil berdendang. Dia sambil berdendang, sambil bernyanyi agar onta-ontanya itu bersemangat untuk berjalan. Padahal saat itu muadzin sedang mengumandangkan adzan maghrib. Ketika muadzin mengumandangkan adzan maghrib, pemuda atau penggembala onta tadi sedang berdendang. Ini adalah tentunya perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Muadzin mengumandangkan adzan sedangkan dia berdendang. Tatkala melihat perbuatan penggembala tadi, maka sang pemuda yang memiliki semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, dia langsung menghardik penggembala itu dengan keras, mengingatkannya dengan keras. Namun si penggembala tadi tidak mempedulikan teguran pemuda tersebut. Bahkan dia terkesan menantang dan terus berdendang tanpa peduli. Maka pergilah pemuda itu kepada seorang ulama untuk melaporkan kejadian yang dialami. Keesokan harinya, ulama tadi mendatangi tempat si penggembala pada waktu yang serupa. Ketika dia sampai di sana, ternyata betul di saat adzan maghrib dikumandangkan, penggembala tadi berdendang
mengantarkan ontanya untuk pulang ke rumah. Manakala ulama tadi melihat si penggembala tersebut sedang berdendang ketika azan maghrib dikumandangkan, beliau pun berkata dengan santun dan lemah lembut kepada si penggembala, "Wahai saudaraku, azan maghrib telah dikumandangkan. Hendaklah engkau segera untuk menunaikan salat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan ganjaran yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Thaha ayat 137. Apa dampaknya? Luar biasa. Begitu si penggembala tadi mendengarkan teguran yang lemah lembut disampaikan dari Al-Quran, maka penggembala tadi langsung menjawab, "Jazakallahu khairan." Kemudian dia segera meletakkan jematinya, lalu berwudu dan pergi ke masjid beserta ulama tadi. Apa gerangan? Kunci keberhasilan dakwah sang ulama dan sebab kegagalan dakwah si pemuda, sikap lemah lembut sang ulama dan sikap kasar sang pemuda. Memang sikap lemah lembut akan mendorong orang lain untuk menerima dakwah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alhamdu fil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ar-rasulul mustafa wan nabiyyul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi al-asfiya wa ashabihi al-atqiya wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa sara 'ala nahjihi wa kafa. Jemaah rahimahullah. Di akhir khutbah ringkas ini kami ingin menyampaikan dua poin yang dipandang berkaitan erat dengan pembahasan di atas dan sering terjadi kesalahpahaman di dalamnya. Poin yang pertama, berlemah lembut dalam berdakwah bukan berarti dengan menghanyutkan diri dalam ritual-ritual kesyirikan atau meramaikan acara-acara bid'ah sebagaimana yang dipraktikkan oleh sebagian juru dakwah. Apapun alasannya, perilaku di atas tidak bisa dibenarkan kecuali dalam satu kondisi. Seandainya tujuan menghadiri ritual dan acara tersebut adalah untuk mengingkari kemungkaran itu. Jika ada yang berdalil bahwasanya bid'ah tersebut adalah baik, maka jawabannya membuat suatu bentuk ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kemudian menganggapnya sebagai suatu hal yang baik, itu sama saja membuat syariat baru. Itu sama saja membuat syariat baru. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Man istahsan faqad syara'." Barang siapa yang menganggap baik suatu perbuatan ibadah yang tidak ada tuntunannya, sesungguhnya dia telah membuat syariat baru. Namun demikian, kita pun harus membedakan antara dua hal. Yang pertama, sikap hanyut meramaikan acara-acara bid'ah tanpa mengingkarinya. Sikap yang kedua adalah melihat bid'ah dalam keadaan hati kita tetap mengingkari, lalu kita mengundur pengingkaran secara lisan terhadap bid'ah tersebut sampai saatnya yang tepat. Beda antara dua hal ini. Hal yang kedua atau nomor yang kedua ini bukan termasuk hal yang terlarang. Justru itu termasuk praktek hikmah dalam berdakwah. Imam Ibnu Qayyim
Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan perumpamaan orang yang bertahap dalam mengingkari kemungkaran. Kata mereka berdua, orang yang mengingkari kemungkaran seperti seorang dokter. Seperti seorang dokter yang mengobati borok atau bisul yang ada di dalam tubuh seseorang. Seandainya dokter tadi tidak sabar, mungkin dia akan langsung mengiris bisul tadi, padahal bisul tersebut belum siap untuk diiris. Tapi apa akibatnya? Akibatnya justru penyakit itu akan semakin parah. Tapi dokter yang sabar, dia akan pelan, sedikit demi sedikit dia salok, dia obati, sampai kemudian sudah saatnya untuk dipecah, lalu dipecah. Sambil dia bersabar menghirup bau busuk yang keluar dari borok tersebut, dia salak, kemudian dia korban. Kemudian tunggu besoknya, perlahan sedikit demi sedikit, dan insya Allah dengan cara seperti itu borok tersebut akan sembuh. Itulah perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran. Tidak bisa dalam satu waktu sekian puluh kemungkaran langsung diingkari dalam satu waktu, tidak bisa. Harus bertahap satu demi satu. Dari kemungkaran yang paling parah, yaitu kesyirikan, kemudian melangkah ke kemungkaran berikutnya yang lebih ringan, seperti bid'ah, perbuatan maksiat dan yang lain sebagainya. Itulah perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran. Poin yang kedua, perintah untuk berlemah lembut dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar tidak menafikan bolehnya untuk bersikap keras pada beberapa kesempatan. Karena Nabi kita SAW pun pernah bersikap keras. Hanya saja perlu diingat bahwasanya hukum asal cara berdakwah adalah dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu jangan dibalik. Dengan menjadikan hukum asal dakwah adalah keras, kemudian terkadang memakai cara yang lemah lembut. Imam Ibnu Wazir rahimahullah ta'ala menjelaskan, tidak diragukan bahwasanya yang paling dominan di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan dari langit, serta di dalam sikap-sikap Nabi SAW, yang paling dominan adalah sifat ramah, lemah lembut dan kasih sayang. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah menyampaikan keterangan serupa. Kata beliau, hukum asal dalam berdakwah adalah dengan menggunakan sikap lemah lembut, halus dan hikmah. Inilah hukum asalnya. Namun, jika engkau mendapati orang yang keras kepala, tidak mau menerima al-haq, padahal engkau telah menegakkan hujjah atas dia, dan dia tetap menolak, maka pada saat seperti itu engkau boleh menggunakan bantahan. Oleh karena itu, seandainya kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana orang yang kita hadapi ketika disikapi dengan lembut atau dengan kasar, pengaruhnya seimbang, maka pada saat itu kita harus untuk memilih sikap lembut sesuai perintah untuk kembali ke hukum asal. Hal ini telah dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, jika di dalam sikap kasar dan keras ada maslahatnya, gunakanlah sikap kasar tersebut. Namun jika kenyataannya adalah sebaliknya, maka gunakanlah sikap lembut. Adapun jika kondisinya sama antara bersikap keras dan bersikap lembut, maka gunakanlah sikap lembut. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam setiap perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir was-siraj al-munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir. Faqala fi muhkam tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر